Selamat sore, perkenalkan nama saya Kristen Herwanta, NPM saya 191705102. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat chatbot dengan menggunakan Pandora Bots, lalu membuat tema dari chatbot tersebut dan kegunaannya, lalu fungsi dari chatbot tersebut, lalu penjelasan tentang pertanyaan apa saja yang bisa dijawab oleh chatbot tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah buka browser, lalu ke pandorabots.com. Di sini kalian akan diminta untuk membuat akun baru jika tidak memiliki akun. Jika sudah memiliki akun, maka pilih sign in, lalu sign in with Google jika kalian membuat akunnya dengan Google. Nah, tampilannya seperti ini jika sudah masuk ke akun. Jika kalian membuat akun baru, maka kalian akan diminta untuk membuat bot secara otomatis dengan nama yang kalian inginkan dan juga bahasa dan konten yang kalian inginkan. Nah, kalian juga bisa menambahkan bot dengan memilih tombol tambah, lalu membuat nama yang diinginkan, memilih bahasa yang diinginkan dan juga konten yang diinginkan. Jika sudah, pilih create bot. Lalu cara mengedit bot itu sendiri, caranya itu pilih edit, lalu pilih kode editor. Pilih folder EIML. UDC ini adalah kode editor yang sudah dibuat oleh Pandora Bots itu sendiri. Di sini sudah dibuat template-nya, di mana kategori ini gunanya untuk menambahkan pertanyaan juga dengan jawabannya. Di mana pattern ini untuk pertanyaan dan juga template untuk jawaban. Misalkan kalian menanyakan pertanyaan yang tidak ada dalam database, maka kalian akan mendapatkan jawaban I have no answer for that. Lalu untuk tema dan kegunaan, saya membuat tema makanan khas dari suatu provinsi, salah satu makanan khas dari suatu provinsi, dan juga kegunaannya untuk memperkenalkan salah satu makanan khas dari suatu provinsi. Lalu fungsi dari chatbot tersebut kita masukkan dulu. Saya sudah membuat beberapa pertanyaan di Visual Studio Code. Kita pindahkan saja. Kita paste. Nah, di sini sudah ada pertanyaannya. Nah, jadi fungsinya itu sendiri gunanya untuk jika kita tidak mengetahui makanan khas dari suatu daerah, kita bertanya kepada botnya, apa makanan khas misalnya Lampung? Lalu dia akan menjawab seruit Lampung, seperti itu. Lalu jika kalian menanyakan pertanyaan yang tidak ada dalam kode ini atau dalam database-nya, maka dia akan menjawab, saya tidak tahu makanan di daerah ini. Langsung kita coba saja. Misalkan, apa makanan khas Aceh? Oh ya, sebelum kita praktekkan, jangan lupa untuk save dari kode ini supaya bisa dijalankan. Misalkan kita bertanya di luar dari database-nya, misalkan kita bertanya apa makanan khas Itali. Nah, dia akan menjawab, saya tidak tahu makanan di daerah ini. Kalau kita menanyakan makanan khas yang sudah ada di database-nya, misalkan Lampung. Nah, dia akan menjawab seruit Lampung. Misalkan lagi kita bertanya, apa makanan khas Jakarta? Kerak telur. Lalu jika kita tanya lagi, apa makanan khas Riau? Gulai belacan. Nah,
Ini supaya chatbot itu sendiri dapat menjawab pertanyaan kita, kita harus menanyakan pertanyaan yang sudah terdata dalam database-nya atau dalam kodenya yang sudah dibuat. Di sini dibuatnya apa makanan khas daerah, lalu nama daerahnya. Jika kita misalkan apa makanan khas daerah Lampung. Nah, dia tidak bisa menjawab karena ada daerahnya di sini, sedangkan yang kita buat tidak pakai daerah, langsung apa makanan khas Lampung. Seperti itu. Jika kita ketik asal-asalan juga dia akan menjawab saya tidak tahu makanan di daerah ini. Lalu untuk pertanyaan sendiri, saya membuat 34 pertanyaan itu sekitar 144 line kode, di mana 34 pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk dari tiap-tiap provinsi, pertanyaan makanan dari tiap-tiap provinsi. Jadi bot ini menampilkan salah satu makanan khas dari tiap provinsi. Lalu jika kita ingin membuat bot kita dapat dipakai orang, kita pilih deploy. Lalu kita pilih setup. Tipenya kita pilih yang other. Lalu namanya makanan khas. Deskripsinya memperkenalkan makanan khas dari suatu provinsi. Lalu kita checklist yang ini dan kita add. Nah, jika sudah, botnya sudah bisa dipakai oleh publik. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai chatbot dengan Pandora Bots. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.